api yang bisa menghanguskan setengah abad perdamaian di Timur Tengah. Dua pemimpin bertemu di tengah bara api yang siap membakar siapapun yang tidak berpihak pada mereka. Yang satu melihat Gaza sebagai proyek bisnis dan ingin mengosongkannya dari penduduk aslinya. Yang lain dengan dasi merah seperti darah peperangan, mencari kemenangan dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menyalakan api konflik di kawasan. Namun Mesir dan Yordania telah menetapkan garis merah mereka. Tidak ada pengusiran paksa, tidak ada pelanggaran perbatasan, tidak ada upaya menghapus masalah Palestina. Mereka berdiri kokoh di belakang tembok solidaritas Arab. Tekanan dari Trump tidak menggoyahkan Raja Abdullah dari Yordania yang dengan tegas mengatakan tidak. Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi bahkan menolak bertemu Trump jika rencana pengusiran warga Palestina masih menjadi agenda. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir bertemu dengan mitranya dari Amerika Serikat dalam pertemuan yang penuh ketegangan, mengirimkan pesan jelas. Mesir memperingatkan bahwa perjanjian damai bisa dalam bahaya. Trump membuka gerbang kekacauan. Selama setengah abad perjanjian damai tetap bertahan meskipun berbagai krisis melanda Timur Tengah. Namun kali ini badai lebih kuat dari sebelumnya. Di Washington, seorang pemimpin melihat politik seperti bisnis properti. Trump ingin mengubah Gaza menjadi Riviera Timur Tengah. Meskipun itu berarti mengusir 2 juta warga Palestina ke Mesir, Yordania, atau bahkan wilayah luas di Saudi Arabia. Tetapi rencana itu tidak mendapat dukungan. Palestina tidak akan meninggalkan tanah mereka. Dan bahkan 143 anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat memperingatkan bahwa rencana tersebut hanyalah resep untuk kekacauan yang bisa mengguncang stabilitas kawasan, melemahkan posisi Amerika di dunia, serta membahayakan tentaranya sendiri. Masalah ini bukan lagi sekedar urusan antara Kairo dan Tel Aviv, tetapi telah menjadi tarik-menarik antara negara-negara Arab dan Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel dalam penjamin perjanjian damai. Jika rencana ini terus berlanjut, perjanjian damai bisa runtuh. Respon tegas Mesir. Dulu rencana semacam ini hanya dibahas secara rahasia, tetapi kali ini Trump dan Netanyahu mengumumkannya terang-terangan dari Gedung Putih, dan Mesir pun merespons dengan tegas di hadapan dunia. Kementerian Luar Negeri Mesir menerbitkan beberapa pernyataan yang dengan jelas menolak skenario ini. Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, perwakilan Mesir menegaskan tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi soal pengusiran warga Palestina. Saat undangan ke Gedung Putih datang, Sisi menolaknya jika pembahasan pengusiran masih ada dalam agenda. Dia belajar dari pengalaman Raja Yordania yang ditekan habis-habisan oleh Trump untuk menerima rencana ini. Tidak ingin jatuh ke dalam jebakan yang sama, Sisi memilih tidak menjadi korban tekanan Trump. Mesir bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan di kawasan semakin meningkat. Mesir mulai memperkuat kehadiran militernya di perbatasan, bukan untuk perang, tetapi untuk berjaga-jaga, mencegah ancaman dan mengamankan wilayahnya. Sisi melihat solusi militer sebagai pilihan terakhir. Tetapi dia juga tidak ingin membiarkan sesuatu terjadi tanpa persiapan. Pertanyaannya sekarang, apakah Trump akan mendengarkan peringatan ini? Masih adakah solusi yang bisa mencegah kawasan dari kehancuran? Atau justru politik keras kepala akan membawa Timur Tengah ke persimpangan yang lebih berbahaya? Mesir menghadapi segala kemungkinan. Menteri Pertahanan Mesir, Abdul Majid Soker, baru saja mengunjungi Sinai untuk meninjau pasukan militernya. Kunjungan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah pesan tegas kepada para prajurit.
bersiap menghadapi segala kemungkinan dan menjaga perbatasan dari ancaman apapun. Setelah beberapa minggu terakhir, Mesir dengan jelas menolak rencana Amerika Serikat dan Israel mengenai masa depan Gaza setelah perang. Kini penolakan itu tidak hanya dalam bentuk pernyataan diplomatik, tetapi juga diperlihatkan melalui demonstrasi kekuatan militer. Dalam sebuah video yang dirilis oleh militer Mesir, terlihat latihan militer besar-besaran yang disebut sebagai manuver strategis terbesar dalam sejarahnya. Ribuan tank modern yang bisa menjadi mimpi buruk bagi tank Merkava milik Israel. Ratusan artileri berat yang mampu menghancurkan pertahanan dari jarak puluhan kilometer, serta ribuan kendaraan tempur lapis baja yang dirancang untuk serangan cepat dan menerobos pertahanan musuh. Sistem pertahanan udara juga diperkuat dengan rudal anti pesawat yang bisa menjatuhkan ancaman udara apapun yang mendekati wilayah Mesir. Selain itu, langit juga dikuasai oleh pesawat tempur F-16 dan F-15. Helikopter serang yang siap menghadapi skenario apapun, serta pasukan komando yang memamerkan keahlian mereka dalam operasi infiltrasi dan serangan cepat. Kekhawatiran Israel terhadap kekuatan militer Mesir. Di pihak Israel, semakin berkembangnya kekuatan militer Mesir mulai menimbulkan kekhawatiran. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, secara terbuka mempertanyakan mengapa Mesir terus memperkuat sistem pertahanannya dengan bertanya, mengapa mereka membutuhkan begitu banyak kapal selam dan tank. Sebelumnya mantan Duta Besar Israel untuk Kairo, David Govrin, juga memperingatkan bahwa Mesir telah menginvestasikan jumlah besar untuk meningkatkan kemampuan militernya. Dia bahkan membandingkan situasi ini dengan situasi saat kejutan datang berupa serangan Mesir dalam Perang Yom Kippur tahun 1973. Dengan meningkatnya ketegangan ini, apakah langkah-langkah Mesir akan cukup untuk mencegah ancaman terhadap keamanan kawasan? Ataukah tekanan dari Amerika Serikat dan Israel akan mengubah keseimbangan kembali ke pihak mereka? Apakah perjanjian perdamaian akan bertahan? Jabat tangan yang mengubah Timur Tengah. Sejak Presiden Mesir Anwar Sadat berjabat tangan dengan Perdana Menteri Menachem Begin di bawah pengawasan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter di Camp David, dunia menyaksikan sejarah baru. Kesepakatan perdamaian pertama antara Israel dengan negara Arab ditandatangani, menciptakan stabilitas di kawasan yang selama ini dilanda konflik. Namun, meskipun perjanjian itu bertahan menghadapi berbagai tantangan seperti Intifadah Palestina, perang antara Israel dan kelompok-kelompok perlawanan, serta pergolakan politik di dunia Arab, kini situasinya menghadapi ujian terberat. Dulu Menachem Begin bersikeras untuk mengembalikan wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967 termasuk Sinai. Namun langkah mengejutkan Sadat dengan mengunjungi Yerusalem membuka jalan bagi negosiasi langsung. Setelah perundingan panjang, perjanjian Camp David tahun 1978 disepakati, yang akhirnya berujung pada perjanjian perdamaian Mesir-Israel tahun 1979. Israel setuju menarik pasukannya dari Sinai. Wilayah perbatasan menjadi zona demilitarisasi dan Mesir memperoleh pengakuan politik secara diplomatik, termasuk akses Israel ke terusan Suez. Kesepakatan ini bukan sekadar dokumen di atas kertas, tetapi telah mengubah keseimbangan politik di Timur Tengah. Namun kini, dengan meningkatnya ketegangan dan tekanan politik, apakah perjanjian ini akan tetap bertahan atau justru menghadapi resiko terbesar dalam sejarahnya? Apakah perjanjian perdamaian Mesir-Israel diambang kehancuran? Selama lebih dari 4 dekade sejak ditandatangani, perjanjian perdamaian Mesir-Israel menghadapi berbagai tantangan, namun situasi saat ini nampaknya lebih genting dibanding sebelumnya, terutama setelah perubahan besar yang terjadi di lapangan.
Untuk pertama kalinya sejak 2005, pasukan Israel kembali ke perbatasan antara Mesir dan Gaza. Setelah sebelumnya menarik diri dan menyerahkan kendali perbatasan Rafah kepada otoritas Palestina dengan pengawasan Eropa. Namun sejak 2007, setelah kelompok-kelompok Palestina mengambil alih kendali Gaza, perbatasan ini berada di bawah penguasaan penuh mereka. Ketegangan semakin meningkat sejak serangan 7 Oktober 2023, di mana hubungan antara Mesir dan Israel mencapai titik terendah. Tidak ada komunikasi resmi yang diumumkan antara para pemimpin kedua negara. Dan hubungan diplomatik hanya berjalan melalui saluran keamanan. Pemerintah Israel, khususnya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan beberapa menterinya, menuduh Mesir membiarkan penyelundupan senjata ke Gaza melalui terowongan bawah tanah di perbatasan Sinai. Mesir telah berulang kali membantah tuduhan tersebut. Menurut laporan Associated Press pada Februari tahun lalu, Mesir sempat mengancam akan menangguhkan perjanjian damai jika Israel nekat memasuki wilayah Rafah. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada Mei 2024 ketika Israel menduduki sisi Palestina dari perbatasan Rafah dan koridor Philadelphia yang berbatasan langsung dengan Mesir. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian perdamaian Camp David. Sebagai bukti lain dari memburuknya hubungan, Mesir hingga kini belum menerima duta besar baru dari Israel setelah masa jabatan Amira Oron berakhir. Di sisi lain, Mesir juga tidak mengirimkan duta besar baru ke Tel Aviv, menggantikan Khalid Azmi, yang menyelesaikan tugasnya tahun lalu. Mesir mengancam pembatalan perjanjian perdamaian. Mesir telah beberapa kali mengancam untuk membatalkan perjanjian dengan Israel, terutama setelah Netanyahu dalam konferensi pers pada September 2024 memamerkan peta koridor Philadelphia, menyatakannya sebagai zona militer yang bertentangan dengan isi perjanjian Camp David. Dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, tekanan Israel terhadap Mesir semakin meningkat. Beberapa media Israel, termasuk penulis senior Uri Kahana, mengklaim bahwa Kongres AS sedang mempertimbangkan untuk mengevaluasi ulang perjanjian Camp David dan menuduh Mesir telah melanggar kesepakatan tersebut dengan memperkuat pasukannya di Sinai. Namun para analis melihat bahwa Israel sendiri telah lebih dahulu melanggar perjanjian Camp David dengan tetap menempatkan pasukan di koridor Philadelphia dan menegaskan bahwa mereka tidak akan menarik diri dari sana. Netanyahu bahkan mengklaim bahwa perang akan berlanjut setelah Israel berhasil membebaskan para sandera dari kelompok Palestina, yang berarti bahwa tidak ada gencatan senjata permanen, hanya jeda sementara. Banyak ahli percaya bahwa Israel tidak ingin membatalkan perjanjian damai dengan Mesir, tetapi lebih memilih untuk mengubah ketentuannya agar sesuai dengan situasi dan perubahan kekuatan di kawasan. Namun jika Israel ingin kembali ke isi perjanjian Camp David yang lama, mereka harus terlebih dahulu menarik pasukan dari koridor Philadelphia. Jika hal itu terjadi, barulah dapat dibahas kemungkinan mengurangi jumlah pasukan Mesir di Sinai secara bertahap atau mencari solusi alternatif. Apa yang terjadi jika perjanjian Camp David gagal? Perjanjian Camp David adalah pilar utama dalam keamanan Israel di perbatasan selatannya. Perjanjian ini membatasi jumlah pasukan yang diizinkan berada di perbatasan, memungkinkan Israel untuk fokus pada front lain seperti di Gaza, Lebanon dengan Hezbollah, dan tepi barat. Namun jika perjanjian ini runtuh, Israel harus memperkuat pasukannya di perbatasannya dengan Mesir, yang berarti mereka harus memindahkan sebagian pasukan dari front lain. Ini akan menjadi beban tambahan bagi militer Israel yang saat ini sudah menghadapi berbagai ancaman dari banyak arah. Pertanyaannya sekarang, apakah Israel dan Mesir akan menemukan solusi diplomatik untuk mencegah runtuhnya perjanjian ini? Ataukah keduanya akan tergelincir ke dalam konflik yang lebih luas yang bisa mengguncang seluruh kawasan? Bagaimana masa depan perjanjian
perdamaian Mesir-Israel, bertahan atau runtuh. Jika perjanjian Camp David berakhir, kedua negara akan menghadapi konsekuensi besar. Bagi Israel, kehilangan perjanjian ini akan membuatnya harus menyebar lebih banyak pasukan ke perbatasan Mesir, di saat militernya sudah kewalahan menghadapi konflik di berbagai front. Sementara bagi Mesir, berakhirnya perjanjian ini berarti hilangnya miliaran dolar bantuan militer dari Amerika Serikat, yang selama ini menjadi bagian penting dalam kekuatan pertahanannya. Selain itu, ada kemungkinan dampak ekonomi yang lebih buruk, terutama jika terjadi konfrontasi militer dengan Israel. Ada pula kemungkinan kehilangan peran strategisnya sebagai mediator utama dalam upaya perdamaian di Gaza dan kawasan sekitarnya. Saat ini Mesir tetap berpegang pada perjanjian ini, bukan karena mendukung Israel, tetapi karena tidak ingin perang. Perjanjian ini juga menjadi alat diplomasi bagi Mesir untuk memberi tekanan kepada Israel dan Amerika Serikat, terutama dalam mencegah rencana pengusiran warga Palestina dari Gaza ke Sinai. Menurut Taufik Al-Wandus, peneliti dari Pusat Studi Strategis Mesir, Mesir melihat perjanjian Camp David sebagai strategi jangka panjang untuk stabilitasnya sendiri. Namun pertanyaannya adalah, mampukah perjanjian ini bertahan di tengah badai ketegangan yang semakin meningkat? Ataukah kawasan ini akan menghadapi perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.